semesta gitu. Jadi di dalam kitab ini menjelaskan kalau tidak ada Nur Muhammad, maka alam semesta beserta isinya ini tidak ditiadakan atau tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di alam arwah. Jadi roh ini, terus umat Muhammad itu diciptakan dari keringat rohnya Nabi Muhammad. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, wa khuliqat, kita lanjutkan, wa khuliqat, dan dijadikan apa arwahul mukminin min ummati Muhammadin, yaitu ruhnya orang-orang mukmin dari umatnya Muhammad itu diciptakan min arafi ruhi Muhammadin, dari keringat ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini Pak diciptakan, ditakdirkan oleh Allah jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita ini diciptakan dari keringat ruhnya Nabi Muhammad. Ini ruh ya, bukan jasad. Kalau jasad kita itu anaknya bapak dan ibu, tapi ruh kita ini sebelum ditiupkan berada di perutnya orang tua kita atau ibu kita, itu sudah dikarantina berada di alam arwah dan diciptakan dari masing-masing keringatnya nabinya. Nah, gitu. Jadi orang mukmin ini diciptakan dari Nabi Muhammad. Makanya kalau orang itu nggak baca sholawat, dosa itu sebenarnya dosa banget. Karena lupa dengan bapaknya. Bapak secara roh kita itu Nabi Muhammad. Kalau nggak mau baca sholawat, kira-kira termasuk anak yang birrul walidain atau enggak? Birrul walidain tidak hanya orang tua kita, birrul walidain terhadap bapak roh kita, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya aslinya itu Nur Muhammad itu nurnya Allah Pak, tapi diciptakan oleh Allah ini diperuntukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu maka berkata atau mengucapkan siapa ruh-ruhnya umatnya Nabi Muhammad ini semuanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini Pak, hidup di dunia ini sebenarnya kita itu sudah syahadat. Sudah syahadat. Di alam arwah ini sudah syahadat. Tapi kenapa kok lupa? Banyak orang yang lupa. Ketika berada di dunia, dia orang Islam tapi nggak mau sholat. Dia orang Islam nggak mau baca sholawat, nggak mau sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini lupa bahwasanya dulu itu sudah syahadat. Di alam arwah itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi lupa. Coba diingat-ingat lagi ya. Ingat-ingat lagi, dulu itu sudah syahadat Pak. Makanya kalau ketika kita di dunia, orang itu kalau sudah balik suruh syahadat lagi, biar ingat dulu itu pernah syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kita syahadat. Umatnya Nabi Muhammad itu sudah syahadat. Makanya walaupun kadang-kadang di dunia ini kita nggak niat masuk Islam, sudah Islam, dari dulunya sudah Islam. Makanya kalau di dalam kitab Tanqihul Qaul, Nasuhul Ibad ya, di dalam kitab Nasuhul Ibad karangan Imam Nawawi, kita harus ditakyin lagi, harus dijelaskan lagi kalau kita itu beriman syahadat lagi, saya niat masuk Islam. Tapi hakikatnya roh kita ini dulu sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah sadar. Summa khalaqa, kemudian Allah menciptakan kindilan. Kindilan itu lampu
lampu teplok itu kindil itu dulu kan diteplok di sini di tembok kindil. Minal akiki dari batu akik. Karena kalau orang itu pakai cincin dari batu namanya batu akik. Itu dulu itu asalnya bening, Pak. Ada pun di Indonesia itu ada bulu sapir, ada lansan dan lain sebagainya. Itu aslinya namanya itu akik, batu akik. Jadi di dalam ditaruh di dalam, tapi dari luar kelihatan. Makanya kalau diburu kan kalau ada batu akik itu minal akiki dari batu akik al ahmari yang merah. Jadi batu akik warna merah. Yuro dilihat apa dohiruhu luarnya min batinihi dari dalamnya. Bisa kelihatan dari dalam itu bisa kelihatan luar. Jadi batu akik itu kayak kaca lah, kalau dalam itu kayak kaca. Kita di dalam kelihatan ruangannya, kita di luar kelihatan dalamnya. Ditaruh di dalam akik. Summa khalaqa, kemudian Allah menciptakan surata Muhammadin, bentuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasuratihi fid dunya, seperti bentuknya berada di dunia. Makanya Rasulullah itu gantengnya luar biasa, Pak. Bentuknya itu sama ruhnya dulu itu sama persis. Ruhnya udah ganteng, Pak. Di alam arwah ini Muhammad, ruhnya Nabi Muhammad ini ditaruh di kindil, terus dilapisin dengan batu akik warna merah, dilihat dari luar kelihatan, dari dalam kelihatan. Summa wadu'aha, kemudian Allah meletakkan surah, kemudian Allah meletakkan bentuknya fi hadzal kindili, berada di dalam kindil, di dalam lampu tersebut. Faqala, maka berdiri siapa Nabi Muhammad fihi, di dalam kindil, kakiyamihi, seperti berdirinya bisolati, di dalam sholat. Lantas Nabi Muhammad bentuknya ini ditaruh di kindil, berada di lampu tersebut. Ini ketika berdiri seperti persis orang sholat. Ya, Nabi Muhammad itu persis orang sholat. Ketika di dalam kindil itu tadi, lihatin kindil, persis orang sholat. Ya, sholatnya begini ya, enggak begini. Summa topat, kemudian tawaf. Siapa arwahul anbiya'i, ruh-ruhnya para nabi. Kemudian ruhnya para nabi itu tawaf, Pak. Muterin kindil itu tadi. Kindil yang isinya Nabi Muhammad. Muter ya. Kalau di Mekah kan Allahumma labbaik ya. Ya ini tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Haula nuri Muhammadin, berada di sisinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbihu, maka bertasbih, wa halalu, dan tahlil. Ya, Pak. Kemudian ruh-ruh itu para nabi, ruhnya para nabi itu semuanya bertasbih, semuanya tahlil. Makanya tahlil itu keren loh. Sudah di alam arwah sudah ada. Mungkin ulama-ulama itu ambilnya dari sini juga kalimat tahlilnya. Jadi di dalam tahlil, di dalam alam arwah itu sudah ada tahlil dulu. Tahlil. Para nabi ketika tawaf berada di sisi-sisinya kindil, yang isinya Nabi Muhammad ini sudah tasbih, sudah tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa? Miqdari mi'ati alfi sanatin, yaitu perkiraan 100.000 tahun. 100.000 tahun, Pak. Tawaf baca tasbih 100.000 tahun. Oh, kita itu tahlil kadang-kadang 33 tahun, 33 kali sudah ngantuk ya. Ini 100.000 tahun. Jadi ruhnya para nabi ini sudah baca tahlil, sudah baca tasbih
mengelilingi ya, mengelilingi Nur Muhammad. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sama tahlil la ilaha illallah muter. Ini sudah ada tahlil, berada di alam arwah aja sudah ada tahlil. Makanya kalau sudah itu disuruh tahlil yang semangat. Tahlil baca la ilaha illallah 1000 kali gitu loh. 33 kali ngantuk. Iya Pak. Kalau tahlilan ngantuk apa? Baca. Rata-rata ngantuk ya. Nah, itu dihayati Pak. Tidak ada Tuhan yang patut saya sembah hanya Allah ya Allah. La ilaha illallah. Dosaku banyak ya Allah. Begitu ya. Nanti bisa nangis sendiri kalau tahlil itu sebenarnya. Kalau orang itu bisa mengamalkan tahlil dengan benar, bisa nangis sendiri Pak. Itu tahu-tahu air mata keluar dengan sendirinya. Nginget-nginget dosa kita, nginget-nginget nanti saya di akhirat bagaimana, selamat apa enggak saya di dunia, selamat apa enggak saya di akhirat. Tahu-tahu kita nangis sendiri. Jadi tasbih juga ada subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ada di dalam tahlil. Ada tahlilnya la ilaha illallah itu dari semenjak alam arwah sudah ada. Jangan dibid'ahin lagi. Baca tahlil begitu. Ya. Jangan hilang. Jangan hilang. Makanya kita ini ya Allah benar-benar ya sudah diajarkan dari zaman kita berada di alam Summa amara kemudian Allah memerintahkan kulal arwahi seluruh ruh. Jadi seluruh ruh diperintahkan sama Allah liyang duro untuk melihat ilaiha kepada surah Nabi Muhammad. Kemudian semuanya ruh, semuanya ruh disuruh melihat bentuknya Nabi Muhammad. Kita ini sebenarnya sudah melihat bentuknya Nabi Muhammad. Lupa. Di alam arwah ini kita semuanya sudah melihat bentuknya Nabi Muhammad. Hanya kalau mau mimpi ketemu Nabi Muhammad, niatin kalau tidur nih, ya Allah saya mimpiin Nabi Muhammad. Ini alam gaib ya. Jadi semuanya diperintahkan oleh Allah, seluruh ruh itu diperintahkan untuk melihat bentuknya Nabi Muhammad. Bayang duru ilaiha, bayang duru maka melihat siapa ruh ilaiha kepada surah, kepada bentuknya Nabi Muhammad. Wa minhum maka sebagian dari arwah man ra'a ra'sahu, karena berjubel, karena saking banyaknya loh. Ada yang melihat kepalanya, ada yang melihat ininya saja, nggak bisa melihatin bentuk fullnya nggak bisa dilihatin. Karena saking banyaknya roh, berdesak-desakan. Karena semuanya roh di alam arwah ini suruh lihatin Nabi Muhammad. Ini bentuknya Nabi Muhammad. Itu berjubel, ada yang lihatin kepala, ada yang lihatin telinganya saja, ada yang lihatin jidatnya saja, ada yang lihatin kakinya saja, karena saking penuhnya. Man ra'a ra'sahu, barang siapa yang melihat kepalanya Nabi Muhammad, Nur Muhammad, fasoro maka menjadi siapa man khalifatan, menjadi khalifah wa sultanan dan raja bainal khalaiqi di antara makhluknya. Makanya waktu berada di alam arwah, semuanya roh ini suruh melihat bentuknya Nabi Muhammad. Ada yang melihat kepalanya saja. Kalau ada roh yang melihat kepalanya Nabi Muhammad, maka nanti di dunia akan menjadi sultan, akan menjadi raja, akan menjadi khalifah, akan jadi presiden. Pak,
Makanya kita nggak bisa jadi presiden karena dulu kita kelihatan apa nggak tahu. Ya, ini nanti kelihatan semuanya. Makanya ketika kita itu berada di dunia ditakdirkan oleh Allah jadi apa? Ikhlas sudah, ikhlas. Yang jadi presiden itu dulu mungkin, ya dulu itu ketika di alam arwah lihat kepalanya Nabi Muhammad. Kita nggak tahu waktu kita di alam arwah lihat apa. Nah, diimplementasikan di dunia kita jadi apa? Kalau jadi sopir ya alhamdulillah sudah jadi sopir ntar ada. Profesinya jadi sopir, profesinya jadi pemerintah, dulu tulis, jadi sekretaris. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, Pak. Kita terima aja. Dan setting sama Allah. Nah kalau semuanya jadi presiden gimana? Rakyatnya siapa? Coba bayangin. Nggak mumpet ya. Makanya ada yang jadi presiden, ya udah jadi presiden. Dulu ketika berada di alam arwah, melihat kepalanya Nur Muhammad. Makanya ada yang melihat kepalanya Nur Muhammad. Ini melihat kepala. Wa minhum, dan sebagian roh, man ra'a jabhatahu. Man ra'a, barang siapa melihat jabhatahu, yaitu batuk itu jidatnya Nabi Muhammad, fasoro amiron, maka dia akan menjadi ratu adilan, yang adil. Nah, ini nanti kita belum tahu siapa yang menjadi ratu adil nanti ya, yang menjadi ratu adil keadilan berada di dunia ini. Kalau orang itu waktu berada di alam arwah melihatin jidatnya Nabi Muhammad, maka dia akan ditakdirkan menjadi ratu, akan menjadi amir, akan menjadi pemimpin juga yang adil. Kalau ada pemimpin yang gak adil, ya berarti gak kelihatan jidat itu. Kelihatan apa ya? Pantatnya kelihatan. Kelihatan. Nah ini kalau orang yang melihat jidatnya Nabi Muhammad, akan menjadi amiron adilon, akan menjadi ratu yang adil, jadi pemerintah yang adil, pemerintah yang adil. Wa minhum man ra'a, barang siapa yang melihat ainaihi, melihat matanya Nur Muhammad, fasoro, maka menjadi orang tersebut hafidun, yaitu orang yang hafal likalamillahi ta'ala, terhadap kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga orang itu ditakdirkan menjadi orang hafid, orang yang hafal Quran. Itu dulu berada di alam arwah, dia melihatin matanya Nabi Muhammad. Kalau dipandang sama Nabi Muhammad, orang kadang orang ngapalin nggak hafal-hafal, ya ngapalin ayatnya Al-Quran itu nggak hafal-hafal. Padahal udah niat, saya niat untuk menjadi penghafal Quran sampai 10 tahun nggak hafal-hafal. Karena memang nggak ditakdirkan menjadi orang yang penghafal Al-Quran. Ya kayak kita juga gitu. Ngapalin juz amma aja muter terus kan ya kan. Terus ngapalin Al-Quran enggak hafal-hafal. Ya. Apalagi kuliah al kafirun badu la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun nama a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'budun nama a'bud. Muter lagi wala antum a'budun nama a'bud. Ya muter-muter. Terus ngapalin dia tuh karena memang dulu kita nggak ditakdirkan menjadi penghafal Al-Quran. Ternyata itu takdir, Pak. Ya takdir. Kita orang hafal Quran adalah umur karena nggak ditakdirin. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, dengar aja udah hafal, dengar aja udah hafal. Ya udahlah, terima aja ya, terima aja. Terus muter-muter ya Allah. Ya ada yang dijadikan profesinya penghafal Al-Quran, kalamnya Allah. Jadi kitab-kitabnya Allah ditakdirkan bisa menghafal. Hafal apa? Bisa hafal. Nah, kan
Makanya mujtahid itu syaratnya harus hafal Quran. Kayak Imam Syafi'i menjadi mujtahid hukum Islam harus hafal Quran dulu. Nggak hafal Quran nggak boleh jadi mujtahid. Nggak boleh. Ya. Makanya imam yang keren kan cuma hanya ada 4 kan di Indonesia yang muktabar. Itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki ya. Itu hafal Quran semuanya, Pak. Hafal Quran. Makanya bisa memutuskan hukum, menjadikan hukum syariat dan lain sebagainya itu tadi. Karena begitu luasnya ilmunya. Jadi Indonesia penghafal Quran juga banyak, Pak. Di Indonesia ini penghafal Quran itu ribuan orang. Untuk menjaga Al-Quran biar tetap eksis. Zaman dulu kan nggak ada yang menghafalkan Quran, ada. Sekarang udah penghafal Quran itu bukan di Indonesia. Banyak yang pengen punya anak. Dulu kita itu hafal Quran, tidak hafal Quran. Itu ternyata takdir. Dulu ketika berada di alam arwah, ruhnya itu melihatin matanya Rasulullah Muhammad. Kita lihatin apa ntar ya? Kelihatan semua kita. Kita profesinya jadi apa ntar kelihatan. Ya. Makanya kalau kita semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, terima saja. Sudah terima, tawakal sama Allah. Wa minhu, dan sebagian daripada roh man ro'a hajibaihi, barang siapa yang melihat kedua alisnya Nur Muhammad, fasoro maka menjadi orang tersebut nakosan, yaitu tukang ukir. Kalau lihat alisnya Nur Muhammad, profesinya nanti di dunia dia akan menjadi tukang ukir. Gak semua orang kan bisa kan tukang ukir. Dia cuma hanya orang-orang tertentu, karena memang dulu ketika berada di alam arwah, orang tersebut, roh tersebut itu lihatin kedua alisnya Nur Muhammad. Makanya dia ditakdirkan menjadi tukang ukir. Rata-rata berada di Jepara. Orang Jepara itu tukang ukir semuanya banyaknya, Pak. Ya kan? Di Jepara tukang ukir, tukang lukis, ya, tukang lukis, ahli lukis. Itu juga dulu rohnya adalah lihatin Haji Baini, yaitu alisnya Nur Muhammad. Nakosan itu artinya tukang ukir. Jadi kalau kita ditakdirkan jadi tukang ukir yang ikhlas, udah memang keahliannya di situ. Tukang ukir suruh jadi tukang jahit tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tak bisa. Kadang-kadang orang itu kan memaksakan kehendak. Udah profesinya tukang ukir, mau banting setir jadi tukang jahit, yang repot semuanya. Tidak bisa. Jadi nggak bisa. Ya. Kita terima aja, udah nikmati, tekuni, insya Allah itu berkah. Wa minhum man ra'a udunaihi, barang siapa yang melihat telinganya Nur Muhammad, fasoro maka menjadi mustami'an, yaitu orang yang mendengarkan, wa muqbilan, dan orang yang menghadap. Jadi orang yang suka mendengarkan, orang yang sukanya dengerin, ya. Jadi dengerin, ngaji dengerin. Ya udah, dulu ketika kita itu di alam arwah menjadi orang itu melihatin telinganya Nur Muhammad, dengerin. Ya. Wa muqbilan, dan menerima, diterima, dengar diterima. Ya kita itu kan beda-beda. Meskipun kita ngaji kadang-kadang dengar tapi nggak terima, dengar malah dibuang, sudah dengar dibuang. Ya itu dulu nggak lihatin udunai, ya kan. Ya Allah, ya sami'an. Wa minhum man ra'a khaddaihi, barang siapa yang melihat dua pipinya Rasul, dua pipinya Nur Muhammad. Kita itu melihatin ruhnya Nabi Muhammad atau bentuknya Nabi Muhammad, melihatin pipinya saja. Fasara muhsinan,
Fasoro maka menjadi muhsinan, yaitu orang yang berbuat baik. Wa akilan dan berakal. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang akalnya bagus, itulah dulu ruhnya ngelihatin pipinya Nur Muhammad. Orang yang selalu berbuat baik, ya. Kita itu mungkin jadi orang yang selalu berbuat baik, selalu berbuat baik terus. Orang yang berakal, orang yang selalu berpikir. Orang yang selalu berpikir bagaimana untuk menjadi orang yang baik, itu dulu ruhnya melihat pipinya Nur Muhammad. Wa minhum man ra'a syafataihi, barang siapa. Wa minhum dan sebagian roh man ra'a syafataihi, yang melihat kedua syafataihi, bibirnya Nur Muhammad. Fasoro waziron, yaitu akan menjadi menteri. Menteri-menteri itu yang sudah ditakdirkan jadi menteri, itu dulu rohnya lihatin bibirnya Nur Muhammad. Yang jadi menteri-menteri itu loh, sekarang yang jadi menteri-menteri itu dulu rohnya itu menjadi melihatin bibirnya Nur Muhammad. Wa minhum man ra'a anfahu, yang sebagian roh itu melihatin hidungnya Nur Muhammad. Anfahu wasoro maka menjadi hakiman, orang ahli hakim. Wa tabiban dan dokter. Wa tabiban dan dokter. Wa atoron dan tukang minyak wangi. Minyak wangi, ya, orang yang kebiasaannya menjadi hakim atau profesinya jadi hakim, jadi dokter, terus menjadi tukang minyak wangi, itu dulu rohnya melihatin hidungnya Nabi Muhammad. Jadi roh yang berada di alam arwah waktu dulu itu melihatin hidungnya Nur Muhammad, makanya dia di dunia jadi hakim, jadi dokter, jadi jadi tukang minyak wangi, tukang minyak wangi. Kita jadi apa Pak? Lihatin apa kita? Wa minhu, dan sebagian roh man ra'a famahu, barang siapa yang melihat mulutnya Nur Muhammad, fasoro iman. Fasoro maka menjadi iman, orang yang ahli puasa. Ya, orang yang ahli puasa itu dulu ketika berada di alam arwah lihat mulutnya Nabi Muhammad. Mulutnya Nabi Muhammad dilihatin, makanya ketika berada di dunia senangnya puasa. Dan kita kan kadang-kadang nggak suka puasa. Puasa itu kalau nggak terpaksa nggak mau kan. Puasanya hanya bulan Ramadan karena itu kewajibannya. Kan ahli puasa, orang yang ahli puasa, senangnya puasa, apapun dikuasai, maka dia itu dulu ketika berada di alam arwah itu lihatin mulutnya Nur Muhammad. Ya Allah, kita nggak ahli puasa ya, berarti nggak lihatin mulutnya Nur Muhammad. Puasa itu terpaksa karena apa? Karena kewajiban ya. Puasa Ramadan puasa. Kalau sunahnya puasa, kalau orang-orang dulu itu tirakatnya kuat-kuat, puasa kuat. Yang mau bangun rumah aja puasa. Puasa itu dulu. Mau nikahin anaknya, besok anaknya mau nikah, ini hari puasa. Itu orang dulu. Mungkin orang dulu itu dijadikan waktu berada di alam arwah lihatin mulutnya Nabi Muhammad, ahli puasa. Bahkan orang ketika mau menjadi menjadi sakti, mau bisa berjalan di atas air, puasa. Sekarang kita tak kuat puasa. Wa minhum man ra'a sinnahu, dan sebagiannya roh itu melihatin giginya Nabi Muhammad, giginya Nur Muhammad. Fasoro maka menjadi hasanal wajhi, yaitu orang yang indah, yang ganteng wajahnya.
Ya, berarti dulu rohnya liatin giginya Nur Muhammad. Kalau diciptain orang itu jadi orang ganteng, orang baik rupa, atau rupanya bagus, ganteng, putih, ya putih. Itu dulu rohnya liatin giginya Nur Muhammad. Minar rijali dari orang laki-laki, wanisai dan perempuan. Jadi kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Diciptain jadi orang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu dulu rohnya lihatin giginya Nur Muhammad. Nah kita diciptakan oleh Allah wajahnya pas-pasan, ya terima aja Pak, nggak usah di dioperasi plastik, nggak usah. Ini kepengen ganteng malah dioperasi plastik lah, kena panas, lumer semua. Udah terima aja. Kita itu dijadikan orang yang pas-pasan, yang memang ya seperti mana ya? Atau orang Indonesia ya. Kalau orang Arab ganteng-ganteng, ya ganteng-ganteng, hidungnya mancung-mancung, ya kan ya? Itu dulu rohnya liatin giginya Nur Muhammad. Karena ada yang ganteng, ada yang hitam, ada yang putih. Terima, harus menerima karena memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditakdirkan. Ini nggak nebak ya, ini ditakdirkan benar. Intinya apa kitab ini? Kita suruh menerima apa adanya. Apa yang sudah dijadikan oleh Allah kepada kita, terima dengan ikhlas, tawakal kepada Allah. Jangan dirubah-rubah. Kadang-kadang gigi kasih kasih nggak usah dirubah-rubah ya Allah. Rambut pengen lurus direbonding, ya Allah, nggak boleh ya. Udahlah, terima lah, ikal ya ikal aja, udah gak masalah, gak usah rebondingan. Ntar 2 minggu baliklah, kecewa nanti jadinya. Ini kan? Ya terima, hidung kita gak mancung, pesek ya. Kalau dikasih kacamata melorot, boleh gak apa-apa, terima aja ya. Ya karena memang dulu roh kita gak ngeliatin giginya Rasulullah. Wa minhum man ra'a lisanahu. Sebagian roh itu melihatin lisannya Rasul. Fasara maka menjadi rasulan utusan. Baina salataini baina salatina, di antaranya para ratu, menjadi tukang utusannya para raja. Asisten. Apa namanya sekarang? Asisten presiden itu namanya apa? Aspres, asisten presiden. Jubir, juru bicara presiden. Makanya itu dulu rohnya kelihatin lisannya Nabi Muhammad. Jadi lisannya Nabi Muhammad dilihat, ternyata nanti takdirnya berada di dunia jadi jubir. Jubirnya seorang ratu, jubirnya seorang presiden, asisten presiden. Kenapa kita gak bisa jadi asisten presiden? Dulu lihat apa kita ya? Kita lihatin apa? Wa minhum man ra'a khalqahu. Sebagian mereka, sebagian roh melihat tenggorokannya Nur Muhammad, tenggorokan. Fasara waridun, yaitu akan menjadi tukang fatwa, tukang nasihat. Ya, tukang nasihati. Wa nasihon, dan tukang menasihati. Wa mu'addinan, dan tukang adzan. Ya, tukang adzan itu dulu melihat tenggorokannya Nur Muhammad. Profesinya jadi tukang adzan, jadi tukang ceramah. Orang itu biasanya ceramah, terus tahu ngelakonin apa enggak kan jelas. Ya, yang penting dia tukang nasihat, tukang juru nasihat, tukang adzan, muadzin itu dulu di alam arwah dia lihatin tenggorokannya Nur Muhammad. Oh, kalau di profesinya jadi tukang adzan, ya tukang adzan yang rajin. Nanti berkah. Jadi tukang adzan sudah, alhamdulillah saya jadi tukang adzan, nggak apa-apa. Ya, tukang adzan ini nggak usah jadi apa, nggak jadi
Gak usah punya cita-cita jadi tukang asisten presiden tadi, jangan. Jadi tukang adzan Istiqlal, duitnya banyak juga, Pak. Ya. Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram itu terkaya, bukan? Imam siapa itu? Sukses. Ya, kayaknya luar biasa, duitnya luar biasa. Ya. Nah, orang yang suka adzan, tukang adzan, terus tukang maido, tukang nasihat, itu dulu rohnya kelihatin tenggorokannya Nur Muhammad. Profesi itu Pak, itu profesi. Gak semuanya orang bisa nasihatkan, gak semuanya orang bisa adzan, gak semuanya orang bisa maido hasanah, gak semuanya orang. Karena profesi. Wa minhum, dan sebagian roh man ro'alik yadihi, barang siapa yang melihat janggutnya Nur Muhammad, fasoro mujahidan, maka dia akan menjadi orang yang ahli jihad, tukang perang, jihad fisabilillah. Profesinya senangnya berjuang agama, sampai dirinya sendiri gak dipikir. Senangnya yang penting agama Islam ini maju. Yang penting agama Islam ini kepingin selalu eksis. Itu mujahid. Itu dulu kelihatin jenggotnya Nur Muhammad. Ya, fisabilillah ya. Fisabilillah, di jalannya Allah, bukan di jalannya yang lain. Itu dulu ketika berada di alam arwah, dia liatin jenggotnya Rasulullah, janggutnya plus jenggotnya. Wa minhum man ra'a unuqahu, sebagian roh itu melihat lehernya Nur Muhammad. Unuqahu itu leher. Lihatin cuma hanya ngeliatin lehernya saja. Fasoro tajirun, maka dia akan menjadi orang kaya, orang yang ahli dagang, pedagang sukses. Jadi kalau profesinya dia ingin menjadi tajirun, itu pedagang sukses, pedagang yang kaya, pengusaha. Tidak semuanya orang bisa jadi pedagang, ya kan? Karena memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau orang-orang dulu kan, oh iya pantesan turunannya, gitu ya kan ya. Turunannya tukang jahit, nanti anaknya jadi tukang jahit itu ya wajar aja. Bapaknya dulu mungkin lihatin lehernya Rasulullah. Wa minhum man araha, sebagiannya melihat ududaihi, yaitu bahu duanya Nur Muhammad. Bahu ini yang mana? Ini, sini ya, sini. Lihatin cuma hanya ngeliatin bahu. Ini jadi apa nanti? Basoro maka menjadi farisan, yaitu tukang numpak jalan, tukang mengendarai kuda, sopir. Itu tukang sopir itu dulu rohnya liatin apa? Ngeliatin pundaknya Nur Muhammad. Makanya profesinya jadi sopir, tukang injek kering. Naik jalan itu tukang mengendarai kuda, sopir. Sekarang ya sopir, ya, sopir, pilot, ya kan? Terus apa? Masinis, ya, tukang sopir. Itu dulu ngeliatin kedua pundaknya Nur Muhammad. Wasayapan, dan tukang mandi. Tukang mandi itu tukang bikin pedang. Jadi profesinya tukang mandi, tukang bikin pedang. Itu ngeliatin pundak. Wa minhum man ra'a aludahu, yaitu barang siapa yang melihat bahunya Nur Muhammad. Tadi dua bahu, ini bahu saja. Al-aimana yang kanan, lihatin cuma kanannya saja.
Nanti dua-duanya, kalau ini ngeliatin bau yang kanan saja, fasoro hajjaman, yaitu menjadi tukang cantuk, tukang pekap. Jadi profesinya jadi tukang pekap. Itu ngeliatin baunya dari sebelah kanan doang, makanya profesinya jadi tukang pekap, tukang nyedotin dada, tukang kayak. Ya sekarang tukang donor lah, tukang apa namanya nyedotin dada. Yaitu donor, pendonor, ngambilin darahnya orang. Ya, wa minhum man ra'a adudahu al-yasar, yang liatin bau sebelah kirinya saja, fasoro, maka menjadi jahilan, orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu dulu liatin bau yang sebelah kirinya Nur Muhammad. Ya udah, suruh sekolah ya udah bisa-bisa. Waduh, gak masuk sekolah, gak masuk, terus ilmunya gak masuk, disuruh belajar gak mau belajar. Bodoh. Itu dulu rohnya ngeliatin baunya Nur Muhammad sebelah kiri. Ya udah terima aja, udah terima aja. Belajar pesantren walaupun 15 tahun tetap bodoh, karena memang dulu ngeliatin, sudah ditakdirkan oleh Allah ngeliatin sebelah kirinya. Tua. Makanya kita itu nanti jadi menjadi apa akan kelihatan sendiri. Terima. Terus sikapnya bagaimana? Terima dengan ikhlas. Yang bisa dirubah. Kalau nggak bisa dirubah, mentok balik ke situ lagi. Terima dengan ikhlas. Karena itu sudah digaris oleh Allah. Di dunia ini sehingga lengkap, semuanya lengkap. Tukang bakso ada, tukang jarang ada, tukang goreng udah ada, tukang apapun ada semuanya. Ini ternyata dulu ketika suruh melihatin Nur Muhammad, ada yang lihat ini, ada yang karena berjubel semuanya. Kayak gini lah. Kalau di sini ada artis, ngomongnya Roma Irama yang datang ribuan, ada yang lihatin kepalanya, ada yang lihatin persis seperti itu. Nah itu di alam arwah. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk tawakal kepada Allah, dan kita semuanya nggak bisa apa-apa, hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita jangan maksain kehendak, Pak. Kalau kita sudah nggak profesinya menjadi apa namanya tadi presiden, terus kita kelamar presiden nyuap dan tetap dan jadi pasti nggak jadi dari karena memang nggak takdirnya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana arafna bi annana karabna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fadur alaina tawbah taksil li kulli awbah wastur lana awrati wa amin li rawati wa li walidina rabbi wa mauludina wal ali wa iwani wa sairil ilani wa kulli di mahabba aw diratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi ismat fatawajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina